إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم القيامة أما بعد فيا إخواني في الإسلام اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب Al-Ayah. Hadirin sidang Jumat yang Allah muliakan, yang Allah rahmati, Allah sayangi, dan Allah tambahkan energi keimanan kita. Marilah kita senantiasa mengasah diri kita untuk bertambah dekat kepada Allah, bertambah keimanan kita, serta marilah kita mengevaluasi diri kita agar senantiasa muncul motif kebaikan-kebaikan dalam diri kita dan selalu kita berjalan di atas sirat yang Allah tegakkan agar kita kemudian selalu memperbaiki diri kita. Semangat kita adalah hari ini harus lebih baik dari hari kemarin. Dan hari esok adalah harus lebih baik dari hari ini. Inilah spirit dari orang-orang beriman yang senantiasa memperbaiki diri. Hadirin yang Allah muliakan, di awal khutbah saya sampaikan satu ayat dari surah Al-Hajj ayat 32. Wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Yang artinya barang siapa yang mengagungkan, membesarkan syiar-syiar Allah, maka sesungguhnya syiar-syiar Allah itu sebagian dari tanda ketakwaan hati. Apakah syiar-syiar Allah itu? Syiar-syiar Allah adalah tanda-tanda atau manifestasi dari keislaman kita. Jadi segala hal-hal kebaikan-kebaikan dalam kehidupan ini, segala amal soleh, segala tradisi-tradisi baik, maka itu adalah syiar Allah. Jadi agama bermanifestasi, atau dalam istilah Inggrisnya itu living religion, agama yang hidup dalam kehidupan manusia. Karena ada agama yang punya nama, tetapi ruh keagamaan itu hilang dalam kehidupan kita. Islam mengajarkan kebersihan, kesucian, tapi justru umat Islam yang kemudian mengotori alam ini dengan berbagai kehidupannya. Islam mengajarkan kita untuk senantiasa menjadi manusia dermawan di saat-saat sulit. Tapi ternyata banyak di antara kita yang mengatasnamakan agama, menumpuk harta, dan mengabaikan hak-hak orang-orang yang papa. Hadirin yang Allah muliakan. Jadi syiar-syiar Allah itulah yang semestinya menjadi kewajiban kita untuk menghidup-hidupkan. Muhammad Abduh dalam sebuah kekecewaannya ketika dia berkunjung ke Mesir, dia mengatakan, Ra'aitul Islama wamal muslimin. Aku melihat Islam, tetapi aku tidak melihat orang Muslim. Perkataan ini kemudian menjadikan semacam spirit bagi dia untuk mengadopsi nilai-nilai kemajuan Eropa agar umat Islam tidak tertinggal. Kinerja, kejujuran, perhatian pada orang lain, ketepatan waktu, misalnya, itu diantaranya yang ditangkap oleh Muhammad Abduh. Yang menurut dia hilang
Tepat waktu bagi kita hilang. Kinerja untuk berbuat terbaik hilang. Tata kota dan keindahan hilang. Maka kemajuan Islam hanya bisa ketika kita belajar dari tradisi-tradisi lain yang baik. Tetapi kemudian tidak memberangus nilai-nilai keislaman itu. Hadirin yang Allah muliakan. Itu diantara syiar-syiar kebaikan. Maka manifestasi agama itu terwujud di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 158. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Inna safa wal marwata min sya'airillah. Wa man hajjal baita aw i'tamara fala junaha alaihi ayat tawafa bihima. Wa man tatawwa khairan fa innallaha syakirun alim. Yang artinya Bukit Safa dan Bukit Marwa itu adalah di antara syiar-syiar Allah. Barang siapa yang berhaji atau berumroh, maka diperbolehkan baginya untuk melakukan sa'i. Berkunjung ke Safa, berkunjung ke Marwa. Ayat ini turun berkenaan dengan pertanyaan orang-orang Islam. Ketika mereka memeluk agama Allah yang lurus ini, lalu masih melihat sisa-sisa jahiliyah yang menyembah berhala. Kalau sekarang ini, hadirin yang Allah muliakan, jahiliyah modern adalah menyembah materialisme. Pangkat kita sembah, kekayaan kita sembah, posisi kita jilat untuk secara kasat mata menghalalkan segala cara karena penghambaan kita pada materialisme. Dan ketika agama ini mengajak untuk menyembah kepada zat yang betul-betul berkuasa, lalu ada orang-orang kafir Quraisy yang masih melihat Safa dan Marwa sebagai bagian dari tradisi mereka. Karena ada berhala di Safa namanya Is'af. Lalu kemudian ada lagi berhala di atas Bukit Marwah. Dan orang-orang itu mengelilinginya. Lalu kemudian berputar bolak-balik dari di antara dua berhala itu. Lalu kemudian Islam menghancurkan berhala yang ada di Bukit Safa dan Marwah. Tapi mereka ingat bahwa itu tradisi. Lalu kemudian turun ayat ini untuk menyatakan bahwa tradisi keberhalaan hilang, dihancurkan materialisme, tetapi engkau masih diperbolehkan untuk sa'i. Sebagai pengingat pada saat ketika ibu Nabi Allah Ismail mencari air. Pengorbanan seorang ibu menjadi pengingat. Maka syiar-syiar Allah itu tetap dipertahankan. Supaya orang mengingat kebaikan-kebaikan. Hadirin yang Allah muliakan. Di antara syiar-syiar Allah, menurut Imam Nawawi Al-Bantani, dalam kitab Nasaihul Ibad, dia mengatakan bahwa di antara syiar-syiar iman itu ada 4. Yang pertama ada takwa. Hadirin yang Allah muliakan. Takwa adalah baju yang paling baik. Walibasut taqwa dzalika khair. Bahwa baju ketakwaan adalah baju yang paling baik. Ini menegaskan bahwa di antara manusia ada yang kemudian berlomba-lomba dan bersombong-sombong dengan pakaiannya. Orang bersombong-sombong dengan mereknya, dengan bahannya. Maka kepercayaan dirinya itu terletak pada apa yang dipakainya. Tidak hanya pakaian dalam artian baju, tetapi aksesoris pada kehidupan kita. Entah itu HP, entah itu kacamata, entah itu sepeda, entah itu mobil. Semuanya kemudian diingatkan bahwa libasut taqwa dzalika khair. Bahwa baju ketakwaan itulah yang mesti kita kembangkan.
Artinya kemudian kita kembali kepada keharibaan Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba yang pada hakikatnya tidak memiliki apa-apa. Yang kedua, kata Imam Nawawi Al-Bantani adalah syiar Allah adalah al-haya, rasa malu. Rasa malu itu ada dua. Yang pertama al-haya'u an-nafsani, yang kedua ada al-haya'u al-imani. Malu pertama adalah malu naluri. Malu kedua adalah malu karena iman. Malu naluri itu setiap orang memilikinya. Misalnya ketika dia punya penyakit kulit, maka menutupinya. Misalnya ketika ada kejelekan dalam tubuhnya, maka dia mencoba untuk mengobatinya karena malu. Itu malu naluri. Tapi ada malu yang kemudian kita mesti juga fikirkan, yaitu malu imani. Makanya al-haya'u minal iman. Malu itu sebagian dari iman. Hadirin yang Allah muliakan, ketika umat Islam punya malu, maka dia senantiasa melihat Allah sebagai yang mengawasinya. Saya malu berbuat curang karena Allah mengawasi saya. Saya malu berbuat hal-hal yang tidak baik karena Allah mengawasi saya. Ketika keimanan semakin meningkat, maka rasa malu itu akan semakin bertambah. Yang ketiga adalah sabar. Yang keempat adalah syukur. Aku qouli hadza wastaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruh innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi amarna bil ittihadi wal i'tisami bihablillahil matin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul mab'uts rahmatan lil 'alamin. Allahumma shalli wa sallim 'ala Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. Fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa'lamu أن الله أمرنا بأمر بدأ فيه بنفسه وبالملائكة المسبحة بقدسه ولم يزل هو قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك السميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين اللهم أصلح لنا ديننا الذي وعصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر أقيموا الصلاة